قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, pemberi segala macam nikmat yang begitu banyak kepada kita sekalian. Nikmat berupa ilmu, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan, kemudahan, serta berbagai macam nikmat yang lainnya yang tidak bisa dapat kita hitung, dan tugas kita adalah terus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada dengan hati, dengan lisan, dan juga dengan anggota badan kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita yang besar Nabi Muhammad SAW, yang dimana jalan hidup beliau adalah jalan hidup yang terbaik, yang menjadi manhaj atau cara kita beragama. Maka siapa saja yang mengikuti petunjuk Nabi SAW maka dia akan selamat, dan jauh dari petunjuk beliau maka pasti akan mendapatkan kesesatan. Pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran sirah Nabi, yaitu dari pelajaran-pelajaran penting tentang sejarah hidup Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita dahului dengan hafalan-hafalan doa. Kali ini kita lihat doa nomor 31 dari buku 50 doa mengatasi problem hidup. Yang kita bahas kali ini doa berlindung dari hati yang tidak khusyuk dan jiwa yang tidak pernah puas, termasuk juga di dalamnya minta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan juga meminta perlindungan kepada Allah dari doa yang sulit untuk terkabul. Meminta perlindungan dari doa yang sulit untuk terkabul. Baik, kalau tuntun doa ini manfaat sekali untuk kita. Hadisnya saking riwayat Muslim dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajab
yustajabu laha. Wa min da'watin la yustajabu laha. Wa min da'watin la yustajabu laha. Wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Coba lihat artinya dulu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak terkabul. 4 hal berarti yang diminta dalam doa ini. Yang pertama, minta agar terlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi kita sudah belajar, sudah nambah ilmu, namun ilmu ini tidak berpengaruh, yaitu tidak membuat kita tambah takut kepada Allah, tidak membuat kita jadi lebih baik, tidak membuat kita itu berubah. Itu namanya ilmu yang tidak bermanfaat. Para ulama selalu mengidentikan ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menghasilkan rasa takut kepada Allah. Karena Allah itu kaitkan ilmu itu dengan rasa takut kepadanya. Di mana Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Itu saja yang takut kepada Allah. Berarti makin dia itu tidak belajar, makin tidak mengenal Allah, makin jauh dari ngaji, makin jauh dari majelis ilmu, maka rasa takutnya kepada Allah itu makin kurang. Bahkan gak takut kepada Allah. Kalau gak takut kepada Allah, maksudnya jalan terus. Maka cari ilmu itu yang membuat kita itu memiliki rasa takut. Itulah ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, di sini kita minta kepada Allah berlindung dari hati yang tidak khusyuk. Khusyuk ini secara umum. Khusyuk ini berasal dari kata khosya'a, yaksya'u, yang artinya itu tunduk. Kalau kita membicarakan khusyuk dalam beberapa perkara, khusyuk itu maknanya adalah konsentrasi dalam ibadah.
kita pusatkan perhatian ketika kita itu melakukan ibadah. Pusatkan perhatian ketika kita itu melakukan ibadah. Itu namanya khusyuk. Dan khusyuk ini ada beberapa cara kita lakukan. Kalau kita itu dalam sholat, intinya adalah ada 3 hal ditambah dengan bahasan kita ini. Yang pertama, bangun khusyuk itu dari dalam. Bangun khusyuk itu dari dalam. Renungkan setiap bacaan yang dibaca. Kalau setiap sholat wajib kita baca Al-Fatihah, berarti wajib untuk memahami surat Al-Fatihah tadi biar bisa konsen ketika membaca surat Al-Fatihah. Kalau ini tidak dipahami makna-maknanya, kandungan-kandungan di dalamnya, maka sulit untuk khusyuk membaca surat tadi. Itu diantara contohnya. Ada juga bentuknya. Yang kedua, khusyuk itu kita peroleh yang eksternal, yang luar itu kita tidak masukkan di dalam. Hal-hal yang di luar sholat kita buang jauh-jauh. Ya, yang mengganggu dalam sholat kita hindarkan itu atau kita buang. Contoh yang Nabi SAW itu ajarkan 2 hal tidak dilakukan ketika kita itu dalam sholat. Yang pertama, tidak nahan-nahan kentut. Masalah buat nahan kentut? Masalah enggak? Apa yang masalahnya? Kurang konsen. Karena pikirannya ini dia nahan terus. Wah, ini kapan betulnya? Sampai akhir mau salam pikirannya belakang terus. Makanya nggak boleh ditahan. Makruh. Makruh artinya masih sah, namun baiknya itu tidak ditahan. Ada lagi bentuknya, kita dahulukan makan dalam keadaan lapar dibandingkan mendahulukan sholat. Kira-kira kalau sudah lapar, konsen nggak bapak ibu-ibu ketika sholat? Ini makanannya sudah matang, siap, kemudian melaksanakan sholat, kira-kira konsen? Kalau itu ada ikan yang sudah masak, terus matang ini gitu, pasti pikirannya nanti, wah ini nanti dimakan kucing, gimana berikutnya? Jadi dia tidak konsen terhadap makanan tadi. Ya, ada bentuk yang gangguan dari luar, kita buang jauh-jauh tadi. Itu namanya gangguan dari luar. Ada juga bentuknya banyak berdoa pada Allah. Ini yang ketiga untuk raih khusyuk, itu kita lakukan banyak doa pada Allah seperti dalam doa ini. Minta perlindungan kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk. Lalu yang ketiga, minta perlindungan dari hati, dari diri yang tidak pernah puas, apalagi dalam masalah harta. Kanjeng Nabi SAW itu menyatakan manusia itu tidak pernah puas dengan harta. Kalau diberi 1 lembah emas, maka dia akan menginginkan lembah emas yang kedua. Sudah diberi yang kedua, minta lagi yang ketiga. Sudah beri yang ketiga, minta lagi yang keempat. Tidak pernah puas. Contoh lagi seperti yang disebutkan dalam ayat dalam surat At-Takatsur. Apa arti At-Takatsur? Bermegah-megahan, saling membanggakan dengan harta. Makanya Allah katakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Celakalah kalian orang-orang yang berbangga dengan harta tadi, bermegah-megahan, terus memperbanyak harta, berlomba-lomba dengan punya satu dan yang lainnya. Berlomba-lomba ini tidak akan berhenti sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Sampai hatta itu sampai zurtum, kalian itu ziarah, artinya mengunjungi kubur alias mati. Sampai kalian itu mendatangi kubur, maka orang tidak akan pernah puas dengan harta. Maka sifat ini ditahan juga dengan doa ini.
biar kepentingannya dengan harta, banyak mikir untuk bekal di akhirat. Kalau sedekahnya kurang berarti ditambah lagi sedekah. Kalau nafkahnya pada hal-hal yang penting itu kurang diperhatikan, perhatikan lagi nafkahnya, dan seterusnya seperti itu. Kemudian yang keempat, kita minta perlindungan dari doa yang sulit terkabul. Padahal doa itu jadi senjata tiang muslim. Kita mau urusan mudah itu kalau dengan doa. Tanpa doa, tanpa pertolongan dari Allah, kesulitan-kesulitan yang ada sulit kita cari jalan keluar. Yang utangnya belum rampung-rampung, berarti harus tambah doa lagi. Baru solusinya itu nanti Allah akan berikan dengan segera. Bagi yang punya penyakit berat belum juga datang kesembuhan, maka solusinya juga dengan doa. Doa itu jadi senjata seorang muslim untuk merampungkan masalah-masalah yang ada. Namun biasanya kita sudah punya senjata, namun nggak tahu cara menggunakannya seperti apa. Senjatanya sudah ada, namun nggak terlalu ampuh. Sudah sering berdoa, namun juga belum kunjung datang solusi-solusi yang ada. Berarti cara menggunakan senjata tadi itu diperbaiki, dan penghalang-penghalang yang ada, biar untuk menebas sesuatu, penghalang ini jadi hilang. Di antara penghalangnya itu adalah satu, banyak makan yang haram atau punya pekerjaan yang haram. Itu jadi sebab. Nah, ada seseorang itu disebut oleh Nabi SAW, yutilus safar, melakukan perjalanan jauh, kemudian dalam keadaan yang ketika itu penuh susah, penuh debu badannya, bajunya itu kusut, kemudian yamudu yadahi ila sama, dia mengangkat tangannya itu meminta kepada Allah. Kemudian dia mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Kemudian Nabi SAW jawab ketika itu, wa mat'amu haramun, wa mashrabu haramun, wa malbasu haramun, wa ghuziya biharamin, fa anna yustajabu lidzalik. Hadis riwayat Muslim saking Abu Hurairah. Nabi SAW katakan, orang ini makannya dari yang haram, minumnya juga dari yang haram, pakaiannya juga dari yang haram, pekerjaannya juga dari yang haram. Bagaimana mungkin doanya itu bisa terkabul? Padahal tadi dia sudah memenuhi beberapa syarat terkabulnya doa. Safar, melakukan perjalanan jauh, ini sangat mudah sekali doanya terkabul. Juga dia ketika itu dalam keadaan hina, tunduk pada Allah, butuh kepada Allah. Juga ketika berdoa, ngangkat tangan, minta doa, ketika itu dia mengangkat tangan. Namun dengan seperti ini ditambah lagi dia muji-muji Allah, memanggil Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, memanggil Allah, menyeru Allah itu namanya. Atau bisa juga kita praktekkan dengan memanggil Allah dengan Asmaul Husna, ya Ghafur, ya Rahim, ya Rahman. Itu namanya memanggil dengan Asmaul Husna. Al-Hayyu nama Allah juga, Al-Qayyum juga nama Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Panggil dengan Asmaul Husna. Dia sudah panggil seperti itu, namun karena ada penghalang tadi, makanannya haram, terus minumnya juga haram, pakaiannya juga haram, pekerjaannya juga haram. Bagaimana mungkin doanya itu bisa terkabul? Sebab penghalang kedua doa itu sulit terkabul, kurang yakin terkabulnya doa. Orang muslim itu kalau berdoa, walaupun itu belum kunjung terkabul, tidak boleh mengatakan, ya Allah saya sudah banyak berdoa, namun engkau belum juga kabulkan doa saya. Gak boleh orang muslim itu berdoa, kemudian katakan, saya sudah banyak berdoa, namun doaku itu belum terkabul juga ya Allah. Saya akan protes kepada Allah. Tanda juga tidak sabar. Karena kadang Allah memberikan timing, berikan waktu dulu supaya doa tadi terkabul, biar kita itu banyak doa. Kadang Allah itu beri waktu sampai 1 tahun baru doa itu terkabul. Ya, kadang Allah itu beri waktunya itu lama, biar kita itu bangun malam terus, sholat tahajud terus, minta kepada Allah.
Karena kalau tidak diberi susah dulu, kita malas untuk berdoa kepada Allah. Juga yang ketiga, tadi selain kurang yakin doa itu terkabul, yang ketiga, tidak memenuhi adab-adab ketika berdoa. Tidak memenuhi adab-adab ketika berdoa. Contoh adab yang ada, muji Allah dulu, lalu berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, lalu sanjung Allah. Allah itu dipuji dulu, baru minta masuk dalam doa. Yang pertama tadi, sanjung Allah dulu, baca alhamdulillah. Puji Allah dulu, baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sholawat kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad minimalnya. Lalu setelah itu puji lagi dengan Asmaul Husna, panggil Allah lagi dengan Asmaul Husna, ya Hayyu ya Qayyum. Puji seperti itu, baru masuk dalam isi doa. Adab-adab dipenuhi dulu. Doanya dalam keadaan bersuci, doanya menghadap kiblat, doanya angkat tangan. Boleh berdoa juga sambil nangis, tanda itu serius, banyak mohon kepada Allah, boleh. Intinya 4 hal ini minta terus pada Allah. Hal-hal ini yang masalah di sini. Yang pertama, berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, berlindung dari hati yang tidak khusyuk. Yang ketiga, berlindung dari jiwa yang tidak pernah puas. Yang keempat, berlindung dari doa yang sulit terkabul. Coba dibaca lagi sarangan Allahumma inni 1, 2, 3. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Baik, itu untuk doa tadi. Mohon nanti terus perbanyak doa, dihafalkan. Doa yang paling bagus Bapak Ibu, doa yang bersumber saking Quran dan hadis, dibanding dengan doanya kita baca atau buat-buat sendiri. Kalau doa itu kita baca dengan sumber dari Al-Quran dan hadis, doanya itu sifatnya jawami'ul kalim. Apa jawami'ul kalim? Jawami'ul kalim itu adalah sesuatu yang diberikan sebagai keistimewaan bagi Kanjeng Nabi. Hadis Nabi, doa-doa Nabi SAW itu biasanya singkat-singkat, singkat namun padat isinya, gak terlalu panjang-panjang. Maka pernah ada seorang sahabat itu, anak dari seorang sahabat, ketika dia dengan anaknya ini berdoa, ya Allah, saya minta kepadamu surga. Saya ingin masuknya sebelah kanan. Masuk sebelah kanan, minta surga, istananya warna putih. Mintanya apa? Rinci, detail ketika itu. Rinci sekali dia minta. Minta apa tadi? 1 surga. Mintanya nanti sebelah kanan. Mintanya lagi apa? Warnanya putih. Kemudian bapaknya langsung negur anaknya. Itu kamu sudah berdoa itu iktidak, terlalu berlebihan. Minta doa sedikit secara umum. Ya, minta saya doa, ya Allah, aku minta kepadamu surga. Allahumma inni as'alukal jannah. Sama kalau Bapak Ibu belum punya motor misalnya, nggak usah minta detail. Saya minta mereknya ini, warnanya ini, pokoknya harus metik. Kalau nggak metik saya nggak mau ya Allah. Nggak usah ngatur-ngatur Allah. Allah beri gantian terbaik. Sudah umum saja, ya Allah, saya minta kendaraan yang menyenangkan. Sudah. Kalimatnya sudah tercakup semuanya. Ya, kalimatnya sudah tercakup semuanya. Sama juga yang belum dapat jodoh juga minta jodoh kayak gitu. Jangan nanti minta, ya Allah, saya pokoknya warna putih nanti, ya Allah, saya minta. Kalau nggak warna putih saya nggak mau. Ya, pokoknya tiangnya sugih, perawat, gini-gini terus semuanya dirinci detail. Terus nanti kalau nggak dapat putih gimana coba? Protes nggak? Protes pada takdir. Maka ya, kalau minta doa itu secara umum, sifat kalimatnya tadi jawami'ul kalim, yaitu jawami'ul kalim, kalimatnya itu singkat namun kandungannya itu padat, mencakup segala sesuatu. Nah, sekarang kita lihat pelajaran sirah Nabi.
Kali ini kita lihat riwayat yang menerangkan kisah diterimanya wahyu pertama di Gua Hira, yaitu saat-saat turun surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Monggo dibaca. Menerima wahyu pertama di Gua Hira. Pada usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 40 tahun turun wahyu pertama kali kepada beliau di Gua Hira. Berapa usia beliau? 40 tahun. Ingat, kalau kita bicara 40 tahun, maka yang dimaksud itu 40 tahun Hijriah. Kalender Komariah, bukan kalender Masehi. Kenapa demikian? Ya, karena Nabi SAW cuma paham usia 40 itu dia kalender yang beliau pahami kalender Islam. Maka berarti kalau usia 40, kalau menurut standar kita biasanya hitungannya umur itu pakai kalender Masehi, maka berarti bisa di bawah 40 tahun kalau menurut kalender kita. Ya, bisa selisih di sini. Nanti kita lihat penjelasannya. Wahyu itu turun. Wahyu itu turun pada hari Senin tanggal 21 Ramadan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau 40 tahun. Pada saat ada kata saat ini, pada saat Nabi SAW berusia 40 tahun. Lagi ngantuk nulis ini. Baik. Wahyunya turun pada hari apa? Senin. Ya, wahyu pertama ini turun pada hari Senin. Berarti kita dapat simpulkan hari Senin ini punya beberapa keistimewaan. Satu, Nabi SAW lahirnya pada hari Senin. Dua, menurut riwayat juga Nabi SAW meninggalnya juga pada hari Senin. Tiga, ini tadi wahyu pertama jatuhnya juga pada hari Senin. Keistimewaan ini, makanya Nabi SAW di antara puasa yang beliau anjurkan adalah puasa Senin Kemis. Kenapa hari Senin? Nabi SAW lahir ketika itu, dan juga ada peristiwa besar yang lainnya pada hari Senin tadi. Namun ini bukan jadi dalil kita puasa pas hari lahir. Ini khususnya atau kekhususan bagi Nabi kita Muhammad SAW. Apalagi dengan pakai hari lahirnya pakai selapan lagi, Senin Legi misalnya. Nggak ada dari tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ditambah lagi di sini kalau terangkan lagi untuk bulan Ruwah ini, bulan Sya'ban ini ada tuntunan banyak puasa. Puasanya berapa hari terserah, makin banyak puasa makin afdal. Karena disebutkan dalam riwayat Nabi SAW itu berpuasa pada seluruh hari di bulan Sya'ban, artinya mayoritasnya. Kebanyakan hari yang ada. Para ulama itu terangkan, seperti Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif mengatakan bahwasanya puasa bulan Ruwah ini, bulan Sya'ban ini ibaratnya seperti sholat sunnah qobliyah. Habis Ramadan bulan apa? Ramadan bulan Syawal. Bulan Syawal itu ibaratnya seperti sholat ba'diyah. Ibadah intinya itu pada bulan Ramadan. Qobliyahnya itu di bulan Sya'ban, ba'diyahnya itu di bulan Syawal. Makanya puasa tadi di bulan Syawal, bulan Sya'ban tujuannya untuk persiapan sebelum masuk bulan Ramadan. Bentuk puasa gimana? Terserah harinya mau pilih. Mau pilih cara puasa Senin Kamis juga boleh. Mau pilih juga cuma 3 hari di bulan Sya'ban tadi. Mau memilih juga seperti puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak puasa juga boleh. Atau kebanyakan puasa saja di hari apapun di bulan Sya'ban ini dibolehkan meskipun itu di hari Jumat. Meskipun juga jatuh pada hari Sabtu, meskipun juga jatuh pada hari Ahad, tidak masalah untuk itu. Ada anjuran untuk tadi. Terus selanjutnya Dinyatakan
Hal ini dinyatakan oleh Syekh Profesor Dr. Mahdisullah Ahmad dalam karya beliau As-Sirah An-Nabawiyah Bidau Al-Masawir Al-Asliyah halaman 130. Baik, seorang dosen di Universitas Islam Madinah, ini buku aslinya nih kayak gini, biasanya dijadikan buku di Mukor. Buku Mukor itu buku rujukan di kampus Universitas Islam Madinah. Ini buku Sirah Nabawiyah secara khusus. Nah, di situ disebutkan bahwa lahirnya hari Senin, lihat tanggalnya baik-baik. Wahyu pertama turun pada tanggal 21 Ramadan. 21 Ramadan. Pas berarti kemungkinan terjadi atau turun pada malam-malam Lailatul Qadar. Adapun penetapan 17 Ramadan wallahu alam, kami tidak mengetahui dalil pastinya. Namun yang jelas penetapan seperti ini nanti bersesuaian dengan ayat surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar, pas dengan 21 Ramadan di sini. Namun kalau tetapkan tanggal 17 Ramadan sebagai nuzulul Quran, tidak pas dengan ayat surat Al-Qadar tadi. Makanya para ulama tidak terlalu urgen, tidak terlalu penting membahas kapan terjadi nuzul Quran. Namun yang jelas ini yang pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, nuzul Quran pada 21 Ramadan. Namun ingat, Al-Quran itu turun tidak seperti kitab-kitab yang lain. Kitab Injil, Taurat, Zabur, Suhuf Ibrahim wa Musa. Kan kita baca di surat Al-A'la itu ada Suhuf Ibrahim wa Musa. Itu biasanya turun satu kali langsung utuh. Namun keistimewaan Al-Quran itu diturunkan pertama satu kali, diturunkan di suatu tempat dulu, namanya Lauhul Mahfuz. Kemudian setelah itu diturunkan berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Diturunkan berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Jadi tidak langsung sekaligus kepada Nabi SAW dapat kitab utuh. Intinya di sini 21 Ramadan itu saat turun wahyu pertama tadi. Terus berikutnya. Syekh Dr. Akram Dia Al-Umari menyatakan bahwa wahyu tersebut turun pada hari Senin sebagaimana disebut dalam As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah halaman 148. Nah, jika pendapat yang kedua di sini saya bawakan jatuh juga pada hari Senin. Terus Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Ar-Rafiq Al-Maktub halaman 87 menyatakan bahwa turunnya wahyu tersebut jatuh pada hari Senin malam ke-21 Ramadan. Nah, pas juga dengan apa yang dikatakan oleh Profesor Dr. Mahdi tadi di atas. 21 Ramadan. Sudah dua penulis kitab sirah di sini, dan Rahiqul Maktum ini adalah kitab sirah nabawiyah terbaik. Kitab sejarah Nabi terbaik. Ya, kalau terjemahannya sudah ada. Namun yang saya punya versi Arab. Di sini seperti ini rujukannya. Kemudian dilanjutkan bersesuaian dengan 10 Agustus tahun 610 Masehi. Nah, bertepatan dengan bulan Agustus tahun 610 Masehi. Dan di sini tidak perlu menganggap bulan Agustus itu istimewa sekali. Ada kemerdekaan Indonesia di situ, bertepatan juga nanti pada tanggal 10-nya nuzulul Quran. Enggak perlu. Yang cuma pas saja ketika itu. Bahwa saya tidak kenal bulan Agustus waktu itu. Nabi tidak kenal waktu itu dengan bulan Agustus, jadi nggak usah dicocok-cocokkan. Ya juga nggak perlu nuzul Qurannya itu pada bulan Agustus. Terus umur beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu adalah 40 tahun 6 bulan 12 hari menurut hitungan Qamariyah, dan diperkirakan umur beliau berdasarkan hitungan Syamsiyah adalah 39 tahun 3 bulan 20 hari. Nah, bedanya hampir 1 tahun kan antara Qamariyah dan Syamsiyah. Kalau berdasarkan kalender Qamariyah, umur Kanjeng Nabi 40 tahun 6 bulan 12 hari. Ini kalau hitungannya seperti itu.
yaitu saat menerima wahyu pertama tadi. Dan di sini kita dapat simpulkan usia 40 ini adalah usia matang, seseorang sudah mengalami kedewasaan, benar-benar dewasa ketika itu. Dan rata-rata Nabi menerima wahyu, nabi-nabi yang lain yang mendapatkan wahyu ketika usia 40 tahun. Makanya ada doa spesial yang dibaca ketika seorang sudah menginjak usia 40 tahun. Doanya apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini pada saya pulang di Tanjung Sari ya, tepus ini. Iya toh? Ini paling yang tepus ini. Sekarang pulang begini. Itu usia berapa tahun? 40 tahun. Berarti sini masih normal ya, di orang hafal ya? Ya? Masih di bawah 40. Orang yang sudah usia 40 tahun hafal itu tadi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Tanda bahwasanya usia 40 tahun kata para ulama seperti Ibnu Katsir dan yang lainnya, orang kedewasaan yang untuk berpikir juga sangat-sangat matang. Dibandingkan yang berusia di bawah 40 tahun lebih emosian, belum berpikirnya itu matang dan yang lainnya. Terus itu masalah kapan wahyu pertama turun, kesimpulannya berarti 21 Ramadan ketika usia Kanjeng Nabi menginjak 40 tahun. Ingat baik-baik. Terus Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, wahyu pertama diturunkan kepada Rasulullah SAW saat beliau berusia 40 tahun. Beliau tinggal di Mekah selama 13 tahun. Lalu beliau diperintahkan berhijrah ke Madinah. Kemudian menetap di Madinah 10 tahun. Kemudian Rasulullah SAW meninggal dunia. Baik, di sini lihat wahyu pertama diturunkan. Unzila ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu arba'in. Wahyu pertama itu turun ketika Nabi SAW berusia 40 tahun. Famakasa salasa asyrata sana. Lantas Nabi SAW tinggal di Mekah 13 tahun. 13 tahun. Lalu summa umira bil hijrah. Lalu Nabi SAW diperintahkan untuk berhijrah, pindah tempat. Fahajaru ilal Madinah. Kanjeng Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah. Famakasa biha asyra sinin. Nabi tinggal di Madinah itu selama 10 tahun. Summa tuwfiya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di Madinah setelah 10 tahun di Madinah baru Nabi SAW itu meninggal dunia. Berarti total umur Nabi berdasarkan riwayat ini berapa tahun? Berapa tahun? 63 tahun. 40 tambah 13 tambah 10. Totalnya 63 tahun. Terus dari Aisyah. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ia berkata, wahyu yang pertama diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah mimpi yang benar dalam tidur. Beliau tidak melihat dalam mimpi kecuali datang seperti falak atau fajar subuh. Kemudian setelah itu beliau suka menyendiri, khulwah, dan tempatnya adalah di Gua Hira. Beliau bertahannut di dalamnya beribadah beberapa malam. Sebelum meninggalkan keluarganya, beliau membawa bekal, kemudian kembali ke Khadijah radhiyallahu anha, kemudian membawa bekal lagi untuk berikutnya. Itu terus berulang hingga datanglah kebenaran dalam kondisi beliau berada di Gua Hira. Masih berlanjut kisah ini hingga turunnya wahyu pertama. Nah, lihat tadi yang saya suruh hafal doa ketika usia berapa tahun tadi? 40 tahun. Baca surat Al-Ahqaf ayat 15. Ya, lihat di surat Al-Ahqaf
ayat 15. Kalimatnya nanti di tengah-tengah. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Surat apa tadi? Al-Ahqaf ayat 15. Dihafal ji? Ya, insyaallah. Mudah-mudahan panjang umur dan diberkahi dengan doa tadi. Terus Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan, saat di Gua Hira, malaikat datang dan berkata, bacalah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, saya tidak bisa membaca. Malaikat tersebut memeluk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga terasa sesak. Kemudian ia melepaskan beliau. Kemudian setelah itu dia memintanya membaca kembali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, saya tidak bisa membaca. Kemudian dia kembali memeluk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kedua kalinya hingga beliau merasa tersesat. Kemudian melepaskannya dan berkata, bacalah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, saya tidak bisa membaca. Kemudian dia memeluk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga kalinya, lalu melepaskannya. Lantas malaikat tadi menyebutkan, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kolam atau pena. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Baik, ini kisah saking Aisyah. Cerita tentang saat-saat turunnya wahyu. Ketika itu Nabi SAW tadi bertahanus, beribadah di Gua Hira beberapa malam. Apa ibadahnya? Apa ibadah Nabi SAW di Gua Hira? Sudah disebut belum sebelumnya? Sudah. Ibadahnya apa? Menyendiri. Ibadah spesialnya apa? Tidak diketahui. Apa kata para ulama? Nabi SAW beribadah sesuai dengan petunjuk Allah. Itu karena sebelum turunnya wahyu. Namun ketika Nabi SAW itu sudah diangkat jadi Nabi, Nabi biasanya menyendiri. Namun lewat ibadah apa? Sholat tahajud. Menyendirinya Nabi SAW setelah wahyu turun, saat itu dengan sholat tahajud. Ya. Maka kita lakukan juga seperti itu. Nah, kemudian lihat di sini. 3 kali malaikat ini datang. Malaikat ini siapa? Malaikat Jibril. Suruh Nabi SAW Iqra, bacalah. Nabi SAW menjawab, ana ma'ana biqari'in. Saya tidak bisa baca. Suruh lagi baca lagi kedua kalinya. Sambil ketika itu dipeluk kemudian dilepaskan. Kemudian Nabi SAW merasakan sesak di situ. Lantas disuruh lagi Iqra. Kemudian Nabi SAW menjawab, ma'ana biqari'in. Saya tidak bisa baca. Kemudian sampai yang ketiga kalinya seperti itu, menandakan Nabi SAW benar-benar tidak bisa baca. Apa manfaatnya Nabi SAW tidak bisa baca? Pernah saya sebut ini? Supaya orang-orang kafir itu tidak menuduh Nabi SAW buat wahyu sendiri. Karena kalau Nabi SAW bisa baca, oh berarti nanti Nabi SAW mengambil dari kitab lain, beliau copy, kemudian paste, kemudian dibuat dibagi-bagikan ke orang. Copy paste saja. Ya, itu cuma di copy saja, kemudian dibagi-bagikan tadi. Oh ternyata dari kitab-kitab sebelumnya. Kalau Nabi SAW tidak bisa baca, maka pernyataan seperti itu terbantah. Karena Nabi tidak mungkin ngopi itu. Ini berarti wahyu saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin Nabi buat-buat. Lalu sampai ketiga kali disuruh baca, kemudian dibacakanlah lengkap surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam.
fa'lam. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kolam, pena. Dia mengajar, Allah mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui oleh manusia. Tentang ayat ini, insya Allah saya akan kaji nanti di pertemuan berikutnya. Kita bahas tafsir surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 tadi. Ya. Kemudian dibaca lagi, Kemudian Rasulullah SAW kembali dalam keadaan hatinya takut. Kemudian masuk rumahnya menemui Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Nabi SAW berkata, selimuti aku, selimuti aku. Nabi SAW mengatakan, zamiluni, zamiluni, selimutilah aku, selimutilah aku. Khadijah menyelimutinya hingga rasa takutnya hilang. Nah, maka ini menandakan sebagai seorang istri sangat mendukung suami. Ketika suaminya ketakutan seperti itu, Khadijah radhiyallahu anha, Khadijah binti Khuwailid, istrinya tercinta itu yang menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya rasa takutnya tadi hilang. Dan ini menandakan ketika menerima wahyu pertama itu sangat-sangat berat. Ketika menerima wahyu pertama itu sangat-sangat berat. Terus berikutnya. Rasulullah SAW berkata kepada Khadijah setelah memberitahukan masalahnya, saya takut pada diri saya. Khadijah berkata, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya, karena kamu adalah orang yang suka menyambung hubungan silaturahim, membantu orang lain, memberi orang yang tidak punya, memuliakan tamu, membantu orang-orang yang tertimpa musibah. Nah, Khadijah beri hiburan kepada Nabi SAW. Kamu tidak mungkin disakiti oleh Allah. Kamu tidak mungkin disengsarakan oleh Allah. Karena di sini disebutkan kebaikan Nabi. Satu, Nabi SAW itu suka menyambung hubungan silaturahim. Silah itu artinya menyambung, rahim itu kerabat. Ya, silah itu artinya apa? Menyambung, rahim itu artinya kerabat, sedulur dekat. Maka kalau kita itu nyambung hubungan yang putus, itu namanya silaturahim. Silaturahim ini kita bahas, ini kayaknya dengan keluarga dulu. Adapun dengan teman dekat, dengan teman kerja, cuma istilah bahasa Indonesia saja kita sebut silaturahim. Namun yang tepat istilah Arabnya adalah menyambung hubungan dengan sedulur, dengan keluarga. Itu yang nanti faedahnya apa? Ada dua. Dipanjangkan umur, kemudian ditambahkan rezeki. Dipanjangkan umur, kemudian ditambahkan rezeki. Atau kata Imam Nawawi, diberkahi umurnya dan diberkahi rezekinya. Diberkahi umurnya tetap, namun berkah. Diberkahi rezekinya pula. Rezekinya segitu, namun penuh berkah karena dimanfaatkan terus dalam kebaikan. Ya, itu yang dimaksud tadi. Dan di sini lihat kebaikan Nabi SAW, menyambung hubungan silaturahim, bantu orang lain, memberi orang yang tidak punya. Berarti kalau kita itu membantu orang lain yang sangat susah, termasuk juga dalam hal utang piutang misalnya, di antara bentuk utang piutang itu dibantu dalam hal memberikan tempo tenggat waktu atau tidak, utang tersebut diikhlaskan. Wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum. Allah katakan, jika kalian itu hadapi orang yang susah dalam hutang, maka berikanlah tenggat waktu ketika dia sulit membayar tepat waktu. Namun jika kalian itu mau untuk memutihkan utang tadi, maka utang tersebut diputihkan itu lebih baik bagi kalian. Berarti dua hal di sini disebutkan. Kalau dengan orang yang susah utang, berikan dengan waktu pertama. Yang lebih baik lagi apa? Memutihkan utangnya. Ini berlaku kalau hadapi orang yang susah, bukan orang yang pelit.
Karena ada yang punya uang nggak mau nyaur juga utangnya. Betul nggak? Ditagih sulit terus. Dulu ketika dia minta dia itu nangis-nangis, sekarang kita malah nagih, kita ya nangis. Betul nggak Pak? Oh, betul banget, berarti tahu. Ibu-ibu juga lagi kayak gitu. Ya. Kita dulu dirayu-rayu untuk pinjamkan uang, kita kasih ya dengan dia. Sekarang giliran kita tagih, kita yang nangis. Makanya kalau tahu seperti itu, jangan terulang lagi, di blacklist. Masukkan dalam daftar hitam. Dan bisa disebari aibnya. Kalau ada nanti orang yang minta saran, gimana kamu tahu nggak si A ini pinjam uang tuh kembalikan nggak? Sebut aja. Orang itu pelit, nggak pernah nyaur utangnya, cuma sekali setelah itu lupa. Padahal gajinya bareng. Bisa jadi. Kadang juga kalau sudah gajinya bareng, awal-awalnya ngaji, setelah itu nggak muncul-muncul lagi. Oh ternyata pindah ke Sumatera, bawa duit banyak. Namun kalau kita hadapi orang yang susah, bantu dengan memberikan tenggang waktu. Kalau tidak, upaya tadi dibuktikan. Juga di sini kebaikan Rasulullah SAW memuliakan tamu. Juga kebaikan beliau membantu orang-orang yang tertimpa musibah. Terus ceritanya berlanjut lagi dengan Waraq. Lanjut. Khadijah akhirnya membawa Waraqah bin Naufal bin Asad Abdul Uzza, anak paman dari Khadijah, seorang penganut agama Nasrani pada zaman jahiliyah. Baik, kalau dengar nama Waraqah itu laki-laki atau perempuan? Kalau orang Jawa ini paling jarang perempuan. Laki-laki. Waraqah bin Naufal bin Asad Abdul Uzza. Kita itu hanya boleh pakai nama Abdul, pernah saya sebut dulu. Abdul itu cuma boleh diikuti dengan Asmaul Husna. Nggak boleh setelah kata Abdul itu ikuti dengan nama-nama manusia atau nama berhala, nggak boleh. Kalau orang-orang musyrik dahulu pakai nama Abdul, mereka sebut setelah itu Abdul Ka'bah, Abdul Syams, hambanya Ka'bah, Abdul Syams, hambanya matahari, Abdul Qamar, hambanya bulan. Nggak boleh. Hanya boleh setelah itu dengan Asmaul Husna. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Aziz, Abdul Quddus, Abdul Salam, ya. Abdul Rahim, Abdul Ghafur, dan seterusnya. Terus baca lagi. Dia bisa menulis dengan bahasa Arab. Jadi walaupun dulunya dia itu Nasrani, namun dia bisa tulis bahasa Arab. Lalu juga menulis Injil dengan bahasa Arab, dan itu kemudahan dari Allah. Dia menulis itu dengan Arabiyah, menulis juga dengan bahasa Arab. Kemudian untuk kitab Injil pun dia translate ke bahasa Arab dari bahasa Ibrani sebelumnya. Terus pada waktu itu usianya telah lanjut dan matanya sudah buta. Khadijah berkata kepadanya, "Wahai anak pamanku, dengarkanlah perkataan dari anak saudaramu." Waraqah bertanya, "Wahai anak saudaraku, apa yang kamu telah lihat?" Rasulullah SAW memberitahukan apa yang telah beliau alami. Setelah Waraqah mendengar penuturan beliau, ia berkata, "Inilah Namus, Jibril yang Allah turunkan kepada Musa." Nah, nama atau istilah Jibril kalau dalam bahasanya Waraqah dia sebut dengan Namus. Ya, disebut dengan Namus. Dan itu punya arti tersendiri dalam bahasa Ibrani. Terus, alangkah indahnya bila saya masih muda, kuat. Andai saja saya masih hidup saat kaummu mengeluarkanmu dari kampung halamanmu. Disitulah Rasulullah SAW bertanya, "Apakah mereka akan mengeluarkan saya dari kampung saya?" Waraqah bertanya, "Benar, tidak ada orang yang membawa seperti apa yang kamu bawa, kecuali orang yang tersebut akan dimusuhi. Saya berjanji seandainya saya mendapatkan harimu itu, maka saya akan menolongmu dengan pertolongan yang maksimal." Nah, Waraqah itu janji kalau dia itu masih hidup dan saat
berarti resikonya akan diusir dari kampungnya. Kalau Waraqah hidup, dia akan menolong Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan dakwah itu banyak pertentangan sampai bisa diusir dari kampung seperti yang nanti akan dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus tidak lama kemudian Waraqah meninggal dan Wahyu mengalami kekosongan beberapa waktu lamanya. Dan setelah itu Wahyu mengalami fatrah. Fatrah itu masa kekosongan sampai datang wahyu berikutnya, itu butuh waktu yang lebih lama. Ada hikmahnya nanti kenapa dibutuhkan waktu lebih lama. Nanti insya Allah akan dibahas pada bahasan-bahasan selanjutnya. Imam Bukhari di sini membawakan hadis ini dalam bab awal turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW dalam mimpi yang benar. Berarti di sini kadang wahyu itu datang lewat mimpi. Dan namun ingat, kalau mimpi para Nabi SAW ini adalah mimpi yang benar, mimpi dari Nabi, diantaranya dari Nabi kita Muhammad SAW, itu adalah mimpi yang benar. Sedangkan kalau bapak-bapak, ibu-ibu mimpi, tidak bisa jadi wahyu. Contoh misalnya, malam nanti mimpi untuk nyaur utang, ya, disuruh zikir, baca la ilaha illallah 10.000 kali. Ada yang beritahu dalam mimpi, diamalkan ya? Tidak, itu bukan wahyu. Kalau pada Nabi SAW itulah baru jadi wahyu. Kemudian nantikan bahasan selanjutnya tentang faedah dari 5 ayat yang turun pertama tadi dari surat Iqra atau dari surat Al-Alaq tadi. Insya Allah kita akan kaji pada pertemuan selanjutnya. Demikian, pertanyaan-pertanyaan sudah ada sebagian di saya, monggo sambil menunggu pertanyaan saya nanti jawab pertanyaan ini. Sambil ada pengumuman untuk infak Karangneje di pekan pertama 2.290.000. Kemudian di pekan kedua 2.602.000. Kemudian ada pengumuman kajian besok Sabtu, itu ada 3 kajian bersama kami. Yang pertama besok pagi di Masjid Al-Ikhlas Agung, Masjid Agung Al-Ikhlas Wonosari, nanti bersama dengan Ustaz Dr. Sufyan Baswedan akan membahas masalah ilmu, nantinya dari jam 7:30 pagi sampai jam 11 siang. Semoga bisa hadir, terutama untuk anak-anak muda, remaja yang dituntut untuk bisa hadir besok. Namun umum juga boleh hadir di kesempatan besok pagi. Kemudian ibu-ibu besok itu Sabtu Legi, silakan hadir di Masjid Besar Al-Huda Kunayan seperti biasa pada asar sampai jam 5 kita akan kaji tafsir surat An-Nur. Kemudian malam harinya jam ba'da Isya sampai jam 9 malam insya Allah ada pengawasan untuk jamaah Saking Blingo Bantul di Masjid Baitul Jannah kalau nggak salah. Masjid Babul Jannah. Satu kilometer ke utara dari kawasan wisata Puncak Beciji, Gunung Cilik, Muntuk Lingo Bantul DI. Ba'da Isya sampai jam 9 malam. Kemudian Ahad paginya nantinya di Ngawen, di Watu Sigar kalau nggak salah ya, di jam 6 sampai setengah 8. Kemudian jam 9-nya di Rongkok. Rongkok di mana? Pakel di Isuk apa di Balai apa? Masjid di Pakel ya, nanti jam 9 sampai selesai.
Dan diberitahukan juga setiap malam Senin Radio DDS bagi yang mendapatkan jaringan bisa didengar setiap jam 8:30 sampai 1 jam ke depan. Itu ada siaran langsung sekaligus ada kuis berhadiah bagi yang mendengarkan setiap malam Senin. Bahasanya tentang jalan golongan yang selamat. Baik, saya jawab dulu pertanyaan. Ustaz, apakah boleh sholat sambil menutup mata? Sholat sambil memejamkan mata tidak ada tuntunan. Kalau tidak ada gangguan ketika kita itu sholat, maka sholat tetap dalam keadaan melihat ke tempat sujud. Dan inilah yang ada tuntunan. Matanya nggak dipejamkan, namun dalam keadaan melihat ke tempat sujud. Dan ini baru disebut khusyuk. Bolehkah wanita melepas hijabnya ketika tidur atau di rumah saja? Boleh saja. Nggak disuruh nutup kepala terus meskipun tidur, walaupun dengan suaminya, walaupun di situ ada anaknya juga. Ya, selama di situ masih dengan mahramnya, maka tidak masalah untuk membuka jilbab. Bolehkah mengatakan barakallahu fi kepada orang yang berulang tahun? Tidak perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, terbelakang ini. Ya. Ini Pak, Nabi waktu di dalam Gua Hira itu kan di sini diceritakan bahwa yang dilakukan adalah menyendiri. Ya. Nah, di sini kan banyak sekali pemahaman yang saya pernah perhatikan. Misalnya dulu ada simbah-simbah itu yang punya setong itu kayaknya menyendiri, tapi saya lihat itu tidak sholat Ustaz. Itu hanya kayak sendiri dalam beberapa, terus ada petunjuk apa gitu. Bahkan saya pernah lihat di Jawa Timur itu seorang Ustaz juga itu bahkan sampai 3 hari itu juga menyendiri Ustaz. Tidak sholat berarti? Saya juga kurang tahu, dan di situ dia merasakan ada petunjuk. Ya. Iya, petunjuk berarti itu ada 2. Petunjuk saking Allah, yang kedua petunjuk saking ya sudah berarti. Oh, yang orang sholat. Wali itu ada 2 macam. Yang pertama wali Allah, yang kedua itu wali setan. Wali Allah itu berarti yang jalankan perintah-perintah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang disebut wali Allah itu yang beriman dan bertakwa. Kalau tidak beriman dan bertakwa berarti pilihannya cuma wali yang kedua. Walaupun dia itu katakan dirinya ustaz, menyendiri saja, namun tidak menjalankan sholat, maka dia berarti sudah lebih dari kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa berarti. Ya, sudah lebih dari baginda Nabi. Nabi sholat kan sampai meninggal dunia? Sholat ya? Sholat. Ada tahu Nabi SAW itu menyendiri nggak sholat? Nggak ada begitu. Nabi sholat saja sampai kakinya itu bengkak-bengkak loh ini. Sholat malam terus ditegur oleh Aisyah, wahai Rasulullah, bukankah engkau itu diampuni dosa yang lalu dan dosa yang akan datang? Kok kamu masih rajin sholat seperti ini? Kemudian Rasulullah SAW jawab, bukankah saya itu tetap ingin bersyukur kepada Allah, jadi hamba yang bersyukur? Sampai segitu kakinya itu pecah-pecah karena rajin sholat malam. Maka kalau ada yang tidak sholat berarti sudah melebihi Nabi SAW. Gak tahu dia derajatnya mungkin lebih daripada Nabi. Ya, mungkin derajatnya lebih daripada Nabi. Silakan pikir sendiri. Baik. Saya anak bungsu. Kalau ada yang pegang mic bisa tanya langsung. Saya baca pertanyaan di sini. Saya anak bungsu. Orang tua saya menghendaki saya selalu tinggal bersama mereka karena nantinya rumah orang tua untuk saya. Namun suami saya ingin belajar mandiri, perlahan menabung untuk buat rumah sendiri. Bagaimana caranya saya menjelaskan atau meminta izin pada orang tua saya agar mereka ridho dan tidak salah paham? Setelah menikah saya harus taat pada suami, tapi saya takut menyakiti hati orang tua. Ketaatannya paling besar adalah pada suami. Namun di sini kalau mau cari dia agak sulit, coba minta saran pada suami, gimana kalau bangun rumah dekat rumah orang tuanya tadi.
Mungkin kalau itu bisa, insya Allah dapat kebaikan dua-duanya. Adakah sholat iftitah dan bagaimana dasarnya? Saya pernah sebut sebelumnya pada pertemuan yang lalu di poin nomor ada catat tentang sholat tahajud. Jumlah rakaat sholat tahajud paling minimal kali rakaat. Lalu disebutkan hadis dari Abu Hurairah, jika salah seorang di antara kalian bangun malam, maka bukalah sholat malamnya dengan 2 rakaat yang ringan. Itu yang biasanya disebut dengan sholat iftitah. Itu dari tentang takbir hari raya. Afdal manakah? Allahu Akbar 2 kali atau Allahu Akbar 3 kali? Kalau saya jawab dua-duanya boleh. Lafaznya gimana? Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu kalau sebut 3 ada riwayatnya sendiri. Mau menyebut mau menyebut 2 juga ada riwayat. Mau baca cuma Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar pun juga sah. Sudah? Jadi nggak usah banyak ribut dengan ini. Intinya gini, kalau jamaahnya sudah kompak, semuanya itu 3-3, ya kan? Sudah 3 Allahu Akbar, maka jangan satu orang nyelisi itu. Kok ini nadanya yang beda sendiri nih? Ini gimana ini orangnya nih? Ya? Jadi nggak kompak. Kalau sudah 2 sepakatnya 2, ya sudah 2 semuanya saja. Jangan buat nanti jadi pecah di situ cuma gara-gara Allahu Akbar milih 2 kali, Allah milih 3 kali. Paham ya? Ya. Kalau sampai saat ini saya masih pilih 3, gitu aja. Namun kalau ada yang 2, saya nanti sesuaikan 2 juga gak apa-apa. Paham? Paham ya? Ini kok saja ribut ini masalah. Ya, saya mau bertanya tentang waktu pertama yang diterima Nabi pada usia 40 tahun. Ketika malaikat Jibril menyampaikan waktu bacalah, kemudian Nabi menjawab saya tidak bisa membaca. Padahal di suatu riwayat Nabi Muhammad itu di usia muda sekitar 17 tahun beliau merupakan kayak pebisnis yang solo. Dia sudah pebisnis yang handal yang belum sampai menguasai sekitar 7 negara. Pertanyaan saya, bagaimana seorang yang tidak bisa baca tulis itu bisa memimpin sebuah dari perdagangan internasional? Coba jadikan nanti ke pasar Wonosari di sini, tanya ada nggak pedagang yang nggak bisa baca namun bisnisnya sukses? Sudah berarti. Ini gunung tidur saja bisa, apalagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pedagang sukses nggak perlu sekolah tinggi-tinggi juga. Nggak perlu sampai S2, nggak perlu sampai dokter, nggak perlu. Bisa dia jadi tiang sufi juga bisa. Betul nggak Pak? Ya, terus ngapain sekolah kalau begitu? Ya sekolah juga penting. Namun intinya tadi terjawab dengan kenyataan sendiri. Lihat pasar-pasar saja orang nggak sekolah saja sukses besar. Betul jadi ini jangan-jangan yang ada juga ada yang nggak bisa baca tulis. Namun kalau disuruh hafal bisa. Disuruh ingat langsung juga bisa. Ada seperti itu sih Mbak. Jadi dikasih tahu doa tadi, dia pulang saja, besoknya sudah hafal. Namun ada yang bisa bacanya pulang orang hafal. Sekarang kita sendiri bisa hafal. Betul ya? Ya sudah berarti selesai. Kok Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tektok Pak Ustaz. Ya. Saya mengalami langsung dalam sebuah grup WA, saya itu hanya berbeda pendapat. Kemudian lama-lama kami semacam terhipnotis. Akhirnya kami seperti dikuasai oleh mereka, baik pikiran maupun hati kami. Dikuasai oleh mereka yang berbeda pendapat. Baik. Terus dalam perjalanannya saya penuh dengan ketakutan dan sebagainya. Iya. Ini pengalaman langsung. Kemudian saya mencoba berdiskusi lewat WA itu.
ini udah apa kok sampai begini dan sebagainya. Intinya dia seperti ingin menguasai seluruh pikiran dan hati saya. Kalau Bapak tinggalkan gimana? Nggak usah ngobrol-ngobrol dengan dia dulu. Gimana? Dalam perkembangannya sampai hari ini ada teman yang mencoba berikan solusi menetralisir kami, intinya gitu. Akhirnya ya sampai hari ini saya kesini ini intinya itu. Baik. Terus untuk dengan hubungan dengan orang yang buat masalah tadi, jadi kan masih hubungan atau gimana? Ya masih di WA bersama teman-teman itu. Oh, kalau saya itu kalau bareng dengan grup kayak gitu saya keluar dari situ. Oh gitu. Iya, buat masalah saja. Jadi mungkin banyak terjadi di WA yang lain juga. Iya. Jangan belajar ilmu itu saking WA. WA itu biar masalah semuanya. Nanti masuk bulan Sya'ban, siapa yang menyebar amalan ini, nanti amalannya di bulan Sya'ban kayak gini, dapat pahala sekian. Itu kan cuma ilmu sanad dari WA saja. Nggak ada riwayat dari hadis kayak begitu. Nggak ada ilmu hadis seperti kita sampaikan pada kali ini. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim. Yang ada hadis riwayat WA. Kita terlalu dengan WA terus. Itu bukan sumber ilmu. Paham ya? Satu solusi Ustaz untuk membentengi diri perlu baca apa nih? Ngaji aja terus nanti insya Allah terbentengi sendiri. Oh iya. Yang penting jangan gaul dulu dengan dia. Kalau dalam grup keluar aja dari grup, nggak usah juga keluar. Malah hemat paket di situ. Nggak ting bunyi terus. Barangkali Kamu nggak kesel itu kalau kayak gitu, nggak capek apa jauh pesan terus. oh ya, terima kasih banget Ustaz. Nah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dua kertas dulu, nggak ada yang lewat mic lagi. Assalamualaikum Ustaz. Nanti lewat saya aja langsung. Ini pertanyaannya okat banget untuk dia Pak. Satu tentang sholat lain. Sholat witir 3 rakaat itu membaca 3 surat, yakni Al-Ikhlas, Al-Kafirun, sebentar. Al-A'la, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Pertanyaan kami, kalau sholat witirnya 1 rakaat, bolehkah yang 2 surat itu dibaca sholat tahajud yang melanggar tuntunan atau tidak? Yang jelas kalau 1 rakaat tidak ada aturan tadi baca 3 surat tersebut, 3 surat tadi. Rakaat pertama baca Al-A'la, rakaat kedua baca Al-Kafirun, rakaat ketiga itu baca Al-Ikhlas. Ini kalau sholat witirnya 3 rakaat. Kalau 1 rakaat bebas, mau baca Al-Ikhlas atau Al-Fatihah sah. Tentang sholat Isra yang kami tanyakan, bagaimana seandainya kita menunggu waktu itu kita batal? Bolehkah kita keluar masjid melakukan wudhu dulu kemudian kembali? Boleh. Nunggu di masjid sampai matahari meninggi, sambil menunggu kentut batal wudhunya, maka ambil wudhu lagi kemudian balik lagi untuk duduk. Bagaimana hukumnya puji-pujian setelah kumandang azan waktu sholat? Puji-pujian setelah kumandang azan waktu sholat berarti nunggu sampai iqamah. Yang jelas itu ganggu orang, ganggu jelas itu. Ini datang lagi sholat sunnah, gimana mau konsen, gimana mau khusyuk, wong itu puji-pujian terus, betul nggak? Kalau saya sulit itu, saya malah mau sholat sunnah di rumah saya, nanti pas lagi mau iqamah baru saya ke masjid, nggak bisa khusyuk. Dan dikatakan oleh Syekh Said Sabiq di dalam kitabnya Fikih Sunnah, beliau katakan tambahan seperti ini, tambahan yang mengada-gada dan nanti orang sangka itu bagian saking azan. Nanti yang punya buku Fikih Sunnah ini, karena ada yang punya buku ini, nanti lihat ketika pembahasan azan, Syekh Said Sabiq itu sebutkan bahwasanya kalau ada tambahan lagi setelah azan itu dikeraskan, orang-orang akan menganggap itu bagian saking azan, padahal bukan bagian azan lagi. Dan alasan yang kedua ini tadi, ganggu orang sholat. Dan kita diperintahkan kalau baca Al-Quran pun nggak boleh saing-saingan. Oh ini lagi sholat, ini yang sebelahnya ini keraskan bacaan Al-Quran, nggak boleh. Dia pelankan bacaan kalau ada yang lagi sholat, ganggu.
orang sholat, nggak boleh saling bersaing seperti itu. Yang satu bisa lirikkan bacaan, lirikkan bacaan. Apakah niat sholat tahajud agar hajat dunianya terkabul? Niatnya tetap tahajud saja. Bertahajud silahkan panjatkan doa-doa yang diminta untuk urusan dunia. Doa sholat tahajud ada tuntunan yang sahih. Kalau doa bertahajud nggak ada doa khusus, yang ada baru witir. Yang ada itu baru witir. Bacaannya apa? Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, rabbil malaikati warruh. Terus Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa min mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Lebih baik ada berdoa itu akhirat dulu baru dunia dulu. Boleh dua-duanya, namun prioritas itu minta akhirat dulu, baru kemudian masalah-masalah dunia. Apa? Belum bisa baca tulisan dokter sih. Apabila ada seorang datang ke masjid untuk sholat subuh, tetapi orang tersebut tidak pede untuk azan karena sudah sekian lama tidak pernah azan, padahal belum ada orang lain selain orang tersebut. Kemudian datang seorang yang sudah terbiasa azan, tetapi masjid-masjid lain sudah mengumandangkan iqamah. Lalu apa yang harus dilakukan? Tetap kumandang azan walaupun telat. Dan saya sarankan kalau bisa bawa bapak itu semuanya belajar azan. Kalau nggak hafal, suruh yang hafal itu buat teks nanti, biar nanti dibaca saat kumandangkan azan. Apakah sholat ba'diyah maghrib itu bisa berjamaah? Asalnya sholat sunnah termasuk sholat rawatib tidak berjamaah. Sekali-sekali boleh untuk pengajaran saja. Saya pernah datang ke rumah seorang kiai. Tujuan saya datang untuk meminta bantuan dan amalan untuk menghadapi masalah yang saya hadapi. Kiai tersebut memberikan saya amalan dan garam. Amalan untuk dibaca setelah sholat, garam untuk ditabur ke kamar mandi. Amalan sempat saya baca beberapa kali, sedangkan garamnya langsung saya buang. Pertanyaan saya, apakah perbuatan saya termasuk syirik? Garamnya tadi yang masalah. Amalannya tadi saya perlu cek dulu amalannya itu seperti apa yang diajarkan. Jangan-jangan doa-doa masalah yang diajarkan. Ya, jadi nanti kalau punya amalan ini nanti beritahu saja. Kalau itu berupa tulisan suruh pajang, malah saya nanti bakar itu. Ya, karena saya takutnya jadi raja atau jimat-jimat. Ya, kalau suruh pajang, karena pajang tidak ada manfaat. Baca itu kalau ada manfaat. Namun dilihat isi bacaannya apa. Apakah gerakan takbiratul ihram dalam sholat dengan mengangkat kedua tangan dan telapak tangan menghadap kiblat merupakan bagian sunnah dalam sholat dan meniru seperti ibadah tawaf saat sejajar dengan hajar aswad? Kalau dengan hajar aswad itu cuma melambaikan tangan, bismillah wallahu akbar, lambaikan tangan. Sedangkan kalau takbir kita angkat tangan, tangannya itu sejajar pundak, kemudian telapak tangan itu terbuka menghadap kiblat, rapat menghadap kiblat, atau sejajar telinga, atau sejajar telinga dan pundak, antara telinga dan pundak, Allahu akbar, atau pundak, Allahu akbar, atau telinga, Allahu akbar. Nggak boleh lebih dari telinga, nggak boleh turun dari pundak. Puasa pada bulan Sya'ban dengan hari yang tidak tentu, misalnya Senin, Selasa puasa, Rabu tidak, Kamis puasa, Jumat tidak, apakah boleh? Boleh, karena diperintahkan memperbanyak puasa sunnah pada bulan Sya'ban. Apakah dibolehkan zakat fitrah disalurkan oleh panitia ke pondok-pondok pesantren di mana santri-santri juga anak orang mampu? Enggak boleh. Kalau yang disalurkan ini anak orang mampu tidak boleh. Di antara orang yang tidak boleh menerima zakat, satu orang mampu. Dua, keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiga, orang yang dia tanggung nafkah.
Kalau orang yang ditanggung nafkah nggak boleh dizakati. Contoh, suami beri nafkah pada istri, maka zakat suami tidak boleh berikan pada istri. Namun kalau istri boleh beri zakat pada suami. Kalau istrinya sugih, suaminya kere. Boleh. Kok jadi pelecehan? Enggak. Pernah terjadi di masa Nabi SAW, istri saking Ibnu Mas'ud namanya Zainab. Zainab ketika itu dengar sabda Nabi SAW, suruh sedekah, suruh keluarkan zakat. Maka Zainab pulang ke rumah, ambil hartanya untuk bayar zakat. Ketika dia bawa hartanya, dihalangi suaminya. Kamu mau kemana? Mau bayar zakat. Sini, zakatmu untuk saya saja. Saya lebih berhak daripada orang lain. Kemudian Zainab heran, kok bisa saya kasih zakat pada suami? Dilaporkanlah pada Kanjeng Nabi. Ketika datang kepada Kanjeng Nabi, Nabi SAW tanya, siapa yang datang ini? Zainab. Zainab yang mana lagi? Karena dulu nama Zainab itu banyak, alias nama pasaran. Banyak yang punya nama Zainab. Istri Nabi dua saja namanya Zainab. Zainab binti Khuzaimah, Zainab binti Jahsh. Ini juga namanya Zainab, Imro'ah ibni Mas'ud, istri saking Ibnu Mas'ud. Kemudian Nabi tanya, oh ini Zainab yang ini. Akhirnya Nabi SAW ditanya, boleh nggak saya beri zakat kepada suami saya? Nabi SAW katakan boleh, karena suami tidak boleh memberikan zakat pada istri, namun istri tidak punya kewajiban memberi nafkah pada suami, maka zakat saking istri boleh diberikan kepada suami. Jadi intinya ada 3 orang tadi. Satu, orang mampu tidak boleh diberikan zakat. Yang kedua, keluarga Nabi SAW tidak boleh diberikan zakat. Yang ketiga, orang yang kita tanggung nafkah. Hingga beras saking pondok itu menumpuk dan bisa digunakan berbulan-bulan. Artinya tidak diserahkan pada orang yang tepat. Tidak boleh. Curhat Pak Ustaz. Curhatnya panjang. Saya di rumah ada usaha jual bensin. Tiba-tiba tetangga saya buka toko dan juga jual bensin. Dan akhirnya pelanggan saya pada pindah ke tetangga saya. Ini bukan masalah orang ambil rezeki. Iya, saingannya seperti itu. Terus dalam hati kecil saya marah. Gak usah marah. Ini depan toko, ini toko banyak sekali loh depan sini. Apa saling cemburu satu dan yang lainnya? Enggak. Atur strategi, ini juga punya toko, yang sebelah juga punya toko. Ini punya warung makan, yang sebelah juga punya warung makan. Yang gak perlu marah pada warung orang. Tinggal strategi kita pasarannya seperti apa. Itu bukan ambil langganannya orang. Terus dalam hati kecil saya marah sama tetangga, karena dia sudah bisa dibilang kaya, punya toko, punya mobil, tapi masih saja menyaingi usaha kayak saya. Terus sabar-sabar, atau gantilah usaha lain. Ya. Bagaimana cara menghilangkan rasa seperti tadi? Intinya sabar seperti itu, atau ganti bisnis yang lain yang orang lain itu tidak punya, atau buat toko itu yang tidak ada pada toko yang ada di kanan kiri, yang bisa orang belanja di tempat kita. Begitu. Jadi gak usah marah-marah orang. Apa keutamaan seorang muadzin? Muadzin itu lehernya akan semakin panjang pada hari kiamat. Tanda dia makin mulia pada hari kiamat dibanding dengan orang-orang yang lainnya. Bolehkah kita berzikir di dalam hati ketika di luar sholat? Boleh dalam batin itu berzikir, namun zikir disebut zikir kalau mulutnya minimal komat kamit. Paham ya? Kalau cuma dalam batin saja tidak dianggap. Namun kalau kita itu minimal mulutnya komat kamit tadi dianggap. Bolehkah kita membaca Al-Quran di HP tapi tidak wudhu terlebih dahulu? Kalau Al-Quran yang murni bahasa Arab tidak boleh menyentuhnya kecuali dengan berwudhu. Namun kalau itu terjemahan masih boleh menyentuhnya walaupun tidak berwudhu. Apakah dalam Al-Quran dan hadis menyebutkan ilmu yang dimaksud khusus ilmu agama? Iya. Para ulama tafsirkan setiap penyebutan ilmu dalam Al-Quran dan hadis itu adalah ilmu agama yang dimaksud. Waktu melaksanakan sholat duha sampai jam berapa? Waktu awalnya dari 15 menit setelah matahari terbit.
Lalu waktu berakhirnya 15 menit sebelum waktu zuhur. Kalau melaksanakan sholat zuhur sudah jam 13, masih bolehkah sholat sunnah qobliyah zuhur? Masih boleh. Adakah bacaan khusus sholat duha? Ada. Pernah saya sebut? Apa bacaannya? Bar sholat duha? Allahumma firli wa tubu alayya innaka antat tawwabur rahim. Bacanya berapa kali? 100 kali. Untuk sholat wajib, apakah pada rakaat 3 dan 4 cukup baca Al-Fatihah ataukah tetap baca surat pendek? Cukup baca Al-Fatihah. Namun kalau dia baca surat pendek, sholatnya tidaklah batal. Ustadz, bagaimana pendapat 4 mazhab tentang mengaminkan doa khutbah Jumat di mana jamaah mengangkat tangan? Sebagian masih membolehkan dan masih mengaminkan itu. Hukum bacaan bismillah pada awalan surat pendek saat sholat. Ini nanti tergantung bismillah dia menganggap ini bagian dari Al-Quran ataukah tidak, atau bagian dari Al-Fatihah ataukah tidak. Namun untuk memulai membaca dengan bismillah itu kalau memulai awal-awal surat saja. Kalau kita ambil dari pertengahan surat, tidak perlu diawali dengan bismillah. Bagaimana hukumnya jual beli dengan kredit? Misal 10.000 harga normal dijual 13.000 harga kredit, boleh. Orang itu kalau memberikan tenggang waktu, tentu nanti ada biaya tambahan. Nggak mungkin ada yang jual sarung dengan cash langsung itu 100.000. Namun kalau kredit, kalau bayarnya cicil, harganya sama, nggak mungkin. Ada pedagang seperti ini? Ada nggak? Oh, nggak ada. Kalau berikan tenggang waktu pasti dia minta tambah. Kalau kreditnya ini dengan pedagang itu saja boleh. Namun kalau kreditnya ini dengan pihak ketiga, seperti yang terjadi pada jual beli motor kredit, maka nanti kasusnya jatuh dalam riba. Berarti kalau mau beli, kalau gitu apa solusinya? Mendingan cash daripada kredit. Nah sudahlah, nggak usah dibahas, nanti pusing terus mikir aja. Jadi gimana kalau hukumnya menahan kentut ketika sholat tapi sudah rakaat ketiga, rakaat keempat? Apakah tetap membatalkan sholat? Sholatnya tidak batal ketika menahan kentut, cuma makruh. Adakah doa zikir yang bisa dibaca supaya orang yang membenci kita menjadi luluh hatinya dan baik kepada kita? Doa khusus gimana bisa cari ya? Untuk taklukkan orang berarti ya. Nanti ya, belum bisa dapat doa khusus. Apakah benar arwah orang yang sudah meninggal dalam kurun waktu tertentu masih sering mendatangi keluarga atau lingkungannya, tidak mungkin balik lagi? Tidak mungkin yang sudah meninggal dunia satu malam nginep saja, itu nggak mungkin. Satu malam nginep di rumahnya sendiri nggak mungkin. 3 malam juga nggak mungkin. 1 minggu juga nggak mungkin, karena sudah berada di alam yang berbeda, sudah masuk alam gaib. Sampaikan doa arwah yang kita panjatkan melalui acara-acara tertentu? Tidak. Kalau dengan acara-acara tidak ada tuntunan, tidak akan nyampe. Manakah yang lebih kuat dalilnya? Ketika sujud dalam sholat, yang menyentuh lantai tangannya dulu ataukah lututnya dulu? Boleh dua-duanya. Mau lutut boleh terlebih dahulu, mau tangan juga boleh. Yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh apa? Paham. Apakah doa mau makan itu Allahumma barik lana dan seterusnya dalilnya dhaif? Saya masih menganggap doa Allahumma barik lana dhaif. Yang sahih apa? Baca bismillah. Apalagi Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, terlalu lama. Makanan sudah siap. Mikirnya terlalu lama. Apalagi sambil suruh tuntun lagi, ayo baca barengan, coba ada yang mimpin. Wah ini masih lapar ini. Terlalu lama. Baca apa sih Bang? Bismillah. Enggak perlu pakai ar-Rahman ar-Rahim, terlalu lama juga. Apakah sholat ba'diyah maghrib itu bisa berjamaah?
Ketika rukuk, telapak tangan di lutut apa bawahnya, apa di tulang kering. Tangannya itu pas di dengkulnya atau di lututnya. Ketika sujud, siku menempel pada lantai atau menggantung. Kalau lagi berjamaah nggak boleh menggantung, ngikut yang kanan kiri. Namun kalau tidak berjamaah, tangannya dibuka. Ya, tangannya dibuka. Nabi SAW contohkan sampai kambing pun itu bisa lewat di situ. Saking membukanya itu ketika itu. Di dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah SAW buka tangannya ketika lutut sampai ketiaknya warna putih itu terlihat. Berarti dibuka benar-benar. Namun ini tidak berlaku untuk ibu-ibu, karena ibu-ibu mesti merapatkan dikarenakan kepentingan untuk menutup aurat pada ibu-ibu saja. Namun kalau dalam sholat berjamaah yang penting tangannya ini, sikunya ini tidak boleh nempel ke lantai. Kalau nempel ke lantai, mohon maaf, sama seperti sujudnya anjing, nggak boleh. Ketika berdiri dari sujud untuk rakaat kedua, tangan terbuka menekan lantai atau mengepal, boleh dua-duanya. Berdiri tangan langsung, setelahnya atau perlu takbiratul ihram lagi. Kalau dari lantai kedua, dari rakaat kedua, dari rakaat kedua ke dari rakaat pertama duduk tadi, sujud rakaat pertama ke rakaat kedua tidak perlu angkat tangan, karena berdirinya itu dari sujud. Namun kalau berdiri dari tahiyat awal ke rakaat ketiga, maka ketika Allahu Akbar sambil angkat tangan. Siapa saja yang berhak diberi daging atikah, boleh tetangga, boleh orang-orang yang butuh. Dan apabila ada saudara yang datang untuk menyumbang, sikap kita apakah diterima atau tidak, terserah. Mau menerima sumbangan atau tidak. Kalau menerima sumbangan, resikonya apa? Bagaimana tata cara imunisasi bayi dengan kurma? Itu bukan imunisasi bayi. Tata cara teknik dengan kurma. Teknik itu bukan imunisasi. Ya, jadi ini saya sekaligus jelaskan lagi imunisasi. Bagi yang menolak imunisasi saat ini juga harus punya pendapat yang lucu. Ya, harus punya pada pendapat yang benar. Imunisasi tidak masalah. Imunisasi ini beda dengan teknik. Teknik itu ketika bayi itu lahir, ambil kurma, cuma sedikit saja. Kemudian kurma ini dilumat biar halus, kemudian ditaruh di hangat. Hangat itu langit-langit mulut. Kemudian biar bayi tadi itu merasakan manisnya kurma tadi. Paham ya? Nah, itu dilakukan, itu namanya teknik. Itu bukan imunisasi. Imunisasi beda lagi. Imunisasi yaitu suntik. Ini untuk menjaga kekebalan tubuh bayi dari penyakit-penyakit yang berat. Hukumnya bagaimana? Sangat-sangat dianjurkan dan tidak ada masalah. Dan jangan terpengaruh dengan isu-isu dari enzim babi dan seterusnya. Isu nggak benar. Isu dari orang nggak sekolah. Ya, kalau orang sekolah itu paham. Apalagi kalau sekolah sampai tingkatan dokter dan dia itu ambil kedokteran, paham lagi tentang hal itu. Nggak ada enzim babi di sini. Itu isu nggak benar. Ya, sampai dapat di salah satu kecamatan di Gunung Kidul itu salah satu sekolah nolak ini. Apa-apaan nolak. Ya, terutama dari isu nggak benar. Isu juga dari orang yang nggak sekolah. Isu itu kalau mau percaya saking pakar kesehatan, bukan dari orang yang pakar herbal. Herbal itu nggak pakar dalam masalah kesehatan, dalam masalah imunisasi. Herbal cuma tahunya tentang herbal saja. Orang pakar bangunan nggak boleh itu bicara ilmu kesehatan, nggak boleh. Orang pakar hukum nggak boleh bicara ilmu kedokteran. Dia insinyur nggak boleh bicara ilmu kedokteran. Orang yang pakar dulu yang bicara. Paham ini? Maka isu yang benar ambil dari pakar kesehatannya. Itu yang paham. Ya, kawan-kawan saya ingin kalau ada dari pihak dinas kesehatan di sini ingin membicarakan hal ini dengan saya, karena saya pernah bahas ini di Bantul. Ketika itu satu kampung di Bantul nggak ada yang sama sekali imunisasi. Mereka bingung. Ini satu RW ini nggak ada. Ini satu kampung, kampungnya kita kalau bilang sini dusun sebenarnya desa. Satu kampung di pondok ini nggak ada yang satu pun yang imunisasi. Terus mereka datangkan saya dan pakar-pakar kesehatan bahas ini. Kalau
dengan ayam ternak yang mati lelenya, yang mati, maaf. Berarti, terus berarti makan bangkai ya. Lelenya jadi haram atau tidak? Haram. Lele dikasih makan bangkai atau sesuatu yang najis, misalnya lele itu ditaruh di septic tank. Septic tank apa ya? Nah, berarti makan apa lele itu? Makan kotoran kan? Najis atau bukan? Najis. Itu disebut hewan jalala. Hewan jalala itu kata para ulama yang biasa nih makan najis. Kalau makan najis dihukumi haram. Terus gimana Ustaz kalau lelenya sudah terlanjur nanti dikasih makan sapi ten tadi atau dikasih makan bangkai tadi? Solusinya lelenya dipindahkan di kolam yang bersih beberapa hari. Tunggu misalnya 1 minggu dia sudah makan pakannya itu bersih, baru kemudian boleh dikonsumsi. Mohon tidak ada lagi pertanyaan selanjutnya. Kalau begitu saya di septic tank saja. Nanti setelah beberapa hari baru saya pindah. Jangan akal-akalan di sini. Saya sok-sok pintar. Ada saya beritahu kayak gini, dia jawabannya kayak gitu lagi. Wah, ini saya nggak mau jawab kalau kayak begini. Itu tadi kalau ada masalah dengan lele seterusnya. Namun kalau seterusnya jangan diberi makan sama sekali dari yang najis. Terus mohon diberikan penjelasan tentang apakah boleh doa iftitah kabiro walhamdulillah sampai wasilah, dilanjut wajah tu wajahiyah lillazi sampai wa ana minal muslimin. Karena saya pernah dengar doa iftitah tersebut berbeda. Iya, yang tepat kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukrata wa asila itu cuma satu doa iftitah. Sebenarnya lebih panjang. Adapun wajah tu wajahiyya lillazi fatara samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, itu juga doa iftitah yang berbeda, baliknya tidak digabung. Terus gimana? Ya kalau bisa bacanya panjang juga. Kalau enggak, pilih doa iftitah yang lain, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya dan seterusnya. Atau subhanallahumma bihamdika tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ini yang paling ringkas. Sebelum salam dalam sholat apakah boleh berdoa? Sebelum salam dalam sholat apakah boleh berdoa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam? Boleh, maka dianjurkan. Dilanjutkan doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, baru melakukan salam. Seperti itu sangat-sangat dianjurkan. Ada sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Kami cukupkan untuk pengawasan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dan Allah memberikan kebaikan kita yang banyak, dimudahkan dalam urusan-urusan, dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat, dijauhkan dari hati yang tidak khusyuk, dijauhkan dari jiwa yang tidak pernah puas, dan di doa kita senantiasa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita tutup kalian doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdika